Ya, oke, selamat malam semua. Ya, selamat bertemu di mata kuliah online kita, yaitu pemrograman web 1 ya. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang Flexbox ya, Flexbox dan Grid ya. Nah, untuk kedepannya supaya codingan kita tentang web ini lebih baik, maka ada sebuah framework ya, framework untuk memudahkan kita desain sebuah halaman web ya, framework CSS yang namanya Bootstrap ya, jadi bisa kalian kunjungi nanti di linknya seperti ini ya, Google, kemudian masukkan Bootstrap ya, ini ya. Nah, inilah framework yang akan kita implementasikan di dalam studi kasus yang kita akan angkat nanti ya. Jadi studi kasus kita ya yang kita akan angkat yaitu tetap kayak kemarin ya. Jadi studi kasus kita yaitu membangun atau merancang sebuah website Fitur Raja ya dengan menggunakan CSS framework Bootstrap ya. Nah, kalau kita lihat aslinya modelnya seperti ini ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, dia juga sudah menggunakan carousel ya, ada juga carousel ini ya. Nah, kemudian di atasnya sudah bisa diklik seperti ini ya, pakai menu drop down ya. Nah, itu juga akan kita buat nantinya ya. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dalam codingannya ya. Nah, kita coba ya. Ya, jadi ada beberapa aset yang akan kita download nantinya ya, bisa langsung di download dari website resminya Fitur Raja, yaitu kita punya logo ya, kemudian ada background ya, ada 2 background nanti yang akan kita pakai ya, bisa 3 ya, ini semua ya kita akan buat nanti di sini slider ya. Nah, kemudian ada gambar ini dan gambar 3 berita ini ya. Oke ya, bersingkat waktu kita masuk ke codingannya ya. Jadi sudah ada beberapa gambar yang saya sudah download tadi ya. Kemudian kita coba masuk di ya, untuk membuat ini kita akan buat 2 file ya. Yang satu adalah file HTML-nya dan yang kedua itu file CSS-nya ya. Jadi kita buat dulu file HTML-nya ya. Kita masuk, kita kasih saja profil di sini ya. Profil titik HTML. Kita isi di dalamnya ya. Tapi ya. Nah, kemudian di dalam sini kita ganti title-nya ya. Jadi website Fitur Raja ya. Fitur Raja ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan link ya. Jadi link yang kita buat itu kemarin baru satu, yaitu link ke style ya, style.css ya. Nah, nanti style CSS-nya ini akan kita buat. Yang kedua, kita akan link ke Bootstrap-nya ya. Nah, link ke Bootstrap-nya ini kita pakai yang online ya. Jadi kita coba masuk di websitenya Bootstrap ya, seperti ini. Nah, di sini ada nanti versinya ya. Nanti kita pilih saja yang versi 4 dulu ya, kita pakai ya 4 ya. Nah, ada tulisan di sini untuk bisa link ke Bootstrap, maka ini di copy ya CSS-nya ya. Ada tulisan paste the style sheet link in your head ya, jadi di paste di dalam head sheet ya. Ini ya, paste di sini seperti itu. Kita akan coba menulis sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat ini webnya, web aslinya ya, sama kayak kemarin ada header ya. Jadi kita coba buat header ya. Header kita buat.
kita buat header dulu ya. Jadi bisa kita kayak gini ya, kita buat header, kemudian di dalamnya kita kasih supaya dia langsung ada backgroundnya, kita bisa pakai kelas ya. Kita pakai kelas, kemudian kasih bg ya, kita kasih begini ya, langsung kasih ini kelas bg ya, karena kita nanti pakai ini berarti danger saja kita pakai ya, danger ya, seperti ini. Nah, kemudian kita isi di dalamnya ya. Kalau kita mau isi, kemarin kita pakai UL ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada LI ya. Nah, di sini ada download ya, kemudian kita copy saja ya, seperti ini, sip, bawa seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa ganti jadi jurnal ya, nah kayak kemarin ya. Kemudian di sini mail. Nah, kita lihat hasilnya ya, open in browser. Nah, ini sudah ya. Nah, supaya dia ke samping, nah kalau kemarin kita masih pakai CSS ini, kita bisa kopikan dari bootstrapnya langsung ya. Jadi di bootstrapnya kita coba cari yang flex ya. Jadi di dalam sini coba ketikkan di atas namanya flex ya. Nah, bisa kita cari ke bawah sini ya. Ya, untuk supaya dia di samping sana, bisa kita pakaikan dia namanya ini ya, raw reverse ya, ini flex raw reverse, bisa pakai ini ya. Ada flex ya, cari yang ininya, ada tulisannya ya, ini ya, ada flex n ya, bisa pakai ini, bisa juga pakai ini ya, flex n ya. Coba kita tes ya. Di sini saya pasti di bawahnya UL ya. Jadi saya kasih kelas, baru saya paste ini. Nah, itu sudah ada di atas ya. Kecil ya, nanti kita kasih besar ya. Nah, untuk men-setting ini kita harus masuk di stylenya. Jadi kita buat sebuah file lagi namanya style.css. Nah, di dalam sini yang pertama akan saya atur adalah ini ya, kalau kita lihat tadi modelnya seperti ini. Yang pertama adalah UL nya ya. Jadi kita masuk di UL ya, kemudian kita gini ya. Nah, di dalam situ atau tulis seperti ini supaya dia lengkap ya. Ya, di dalam header ada UL ya, yang akan saya rubah menjadi list stylenya jadi noun ya. Saya pindahkan di sini ya supaya lebih ini ya, list style noun ya. Nah, kemudian saya kasih padding ya, padding supaya agak ke dalam situ ya. Ya, seperti itu. Nah, bisa kita kasih di bawahnya lagi ya, supaya kita atur jaraknya header, kemudian ada UL, kemudian ada LI ya, seperti itu. Kita kasih font color dulu ya, color kita kasih white ya, supaya dia putih. Nah, kemudian kita kasih margin ya, margin. Nah, kita pakai right saja ya, karena supaya dari sana ya, kasih 20 pix. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dia juga hurufnya tebal ya, jadi kita kasih font weight
bold ya, seperti ini ya. Jadi sudah jadi ya. Kalau kita kasih besar modelnya seperti ini ya. Ya. Kalau kita lihat lagi ya, bisa kita kasih margin right juga di sini ya, supaya agak ke tengah lagi. Margin right kita kasih 20 px ya, supaya nggak di dalamnya. Oke, sudah jadi ya. Ya, jadi modelnya sekarang sudah seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, yang kita akan buat selanjutnya adalah nav ini ya. Ya, jadi cara buat navnya tinggal kita copy saja ya dari Bootstrap-nya ya. Tinggal kalian tulis di atas nav seperti ini, navbar ya. Nah, yang akan kita gunakan yang ada drop down-nya yang ini ya. Nah, jadi ada yang lebih simpel di bawah yang ada drop down. Nah, ini bisa kita pakai ini ya, ini dia. Kita copy, kemudian kita paste di setelah header ya, ada nav ya, seperti ini. Ya. Ya, coba perhatikan ya. Ya, jadi hanya beberapa yang akan kita pakai, yang lain kita bisa hapus ya. Ya, kebanyakan yang akan kita pakai di sini adalah drop down ya. Jadi yang lain kita hapus ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, nah ini drop downnya tapi tidak bisa diklik karena apa? Drop down ini memerlukan JavaScript. Nah, jadi JS-nya akan kita ambil dari Bootstrap juga ya. Klik home, kemudian masuk di ini tadi ya, kemudian cari yang JS. Nah, ini JS ya, kita copy juga ini ya. Ya, tapi dia dimasukkan di bawahnya body ya, di bawahnya body sini ya. Nah, jadi sekarang kalau kita mau lihat drop downnya sudah bisa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dari situ kita akan buat ininya ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini ya. Saya tulis dulu ya. Nah, jadi yang pertama itu logo ya. Jadi di atas ini navbar. Navbarnya ini kita akan ganti jadi img ya. Baru kita isi ya logo ya, logo underscore ukit ya, titik jpg png ya. Seperti itu ya. Ya, logonya besar, kita atur dulu di stylenya ya. Jadi kita klik 2 kali style ya. Di sini ya bisa kita buat gini ya, di dalam nav ada logo ya, img yang saya mau atur widthnya ya, widthnya sama dengan 80 px seperti itu ya. Ya, oke, sudah. Jadi sekarang kalau kita kecil hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti dia sudah bisa dipilih juga ya. Oke, sudah. Nah, tinggal kita isi yang tulisannya ya. Jadi di sini kita isikan dengan yang pertama itu ada namanya visi misi ya. Yang kedua kita isi dengan struktur ya, struktur ya, dan seterusnya kita isi dengan data dosen dan tenaga kependudukan ya. Kemudian kita copy saja ya, shift baru alt bawah ya, gini ya, kena
prasarana, sarana dan prasarana, sarana dan prasarana, kemudian pedoman ya. Pedoman ya. Nah, kita lihat sekarang hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya gitu ya, sudah ya. Nah, jadi itu di atas dikasih yang namanya profil ya. Nah, di sini kita kasih yang namanya profil seperti itu ya. Oke, ini bisa tinggal di copy saja ya, dari atas kita blok sampai LI. Ini kita tinggal ganti ya. Nah, yang kedua itu kalau kita lihat web aslinya, yang kedua adalah fakultas ya. Nah, jadi kita isikan di sini fakultas ya, fakultas. Nah, kemudian isinya di sini ya, kita isi ya. Yang pertama itu kejuruan dan pendidikan ya. Kemudian yang ini kita ganti jadi pertanian ya, fakultas pertanian. Keguruan dan pendidikan ya. Kemudian di bawahnya kita ganti jadi fakultas teknik, fakultas teknik ya. Kemudian di bawahnya kita ganti jadi fakultas ekonomi, fakultas ekonomi. Dan yang terakhir fakultas teologi, fakultas teologi. Oke, sip. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, kalau klik sekarang sudah bisa ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita copy saja ya LI-nya. Ya, ingat penutup LI-nya ya. Nah, jadi dari LI kemudian ditutup di bawah LI itu yang kita copy ya. Sip, panah bawah ya. Kita ganti lagi. Kalau kita lihat aslinya itu yang kedua adalah ketiga adalah biro ya. Nah, jadi di sini kita ganti jadi biro. Nah, kita ganti hapus sebagian. Ya, yang pertama itu kita kasih biro administrasi, akademik ya. Yang kedua biro administrasi umum ya, umum dan keuangan. Seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan saja ya. Kita copy lagi LI-nya ke bawah. Ya, di bawahnya itu ada namanya lembaga ya. Jadi kita ganti jadi lembaga. Nah, kemudian isinya kita ganti jadi lembaga jaminan mutu ya. Lembaga penjaminan mutu ya. Kemudian lembaga penelitian ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke. Kemudian di bawahnya
kita kasih lagi ya, di copy saja dari atas ya supaya agak tepat. Copy ya, sini sampai sini, shift alt bawah ya, kita ganti di sini jadi info maba ya, PMB ya, PMB 2022 ya. Nah di sini saya bisa ganti info maba ya, info PMB ya, PMB. Nah, kemudian ini saya ganti jadi daftar daring, daftar daring ya. Kemudian di bawahnya download panduan ya, panduan ya. Oke, sip ya. Kita coba lihat hasilnya ya, seperti ini ya, sudah ada di sini. Kita coba reload ya, di mananya, sini saja ya, kita coba tarik gini ya. Nah ini ya. Nah ada kesalahan yang kita bikin, ternyata ininya ya, ininya belum ke sana ya. Kita coba lihat di codingannya ya, cari yang nav ya, di atas sini paling atas ya, ada tulisan navbar ya. Kita kasih ml garis auto seperti ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini sudah di sana ya. Tapi kalau kita lihat aslinya ya, aslinya itu harusnya beranda ya, bukan home ya. Berarti home-nya kita ganti jadi beranda ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita ini ya. Jadi kita akan setting ya. Kita mungkin bisa masuk di kelas ini ya, nav ya. Kita setting di CSS ini ya. Nah, jadi titik nav ya. Seperti ini. Kita kasih ya. Atau kita kasih nav saja ya, nav ya. Kita pakai nav saja di atas sini. Kita pakai nav ya. Di dalam nav saya mau kasih fontnya agak besar ya tadi ya. Font size nya kita kasih 20 px ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini belum ya, kayaknya masih tambah ya. Wah, 30 ya, 25 ya, 25 ya. Kita tarik ini. Nah ini sudah. Nah tapi masih ada kesalahan yang kita buat, yaitu dia masih mepet ya. Nah kalau kita lihat aslinya modelnya itu ada di tengah ya, di tengah. Berarti harusnya kita pakaikan dia kontainer ya. Nah, jadi di sini sebelum masuk di navnya ya, di nav sini ya, di bawah sini kita bisa kasih dia yang namanya titik container seperti ini, tab ya. Kemudian pindahkan di bawah ya. Itu kita lihat hasilnya. Nah ya sudah di tengah ya, seperti ini ya. Nah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memasukkan ini ya, slider ya. Jadi di paling bawah ya, kalau kita lihat tadi yang aslinya ini namanya slider ya. Jadi dia bisa gerak-gerak kayak gini. Dia bisa berganti-ganti ya. Ini kita ambil dari Bootstrap ya. Nah, masuk di sini namanya carousel. Ya, carousel. Lalu kita cari yang
3 ya. Ini ya, ini yang kita copy ya. Nah, letakkan di bawahnya nav ya. Bawahnya nav kita pasti seperti ini. Ya, jadi nantinya modelnya akan berganti-ganti ya. Nah, tinggal kita isikan ya. Nah, di sini saya punya background ya. Background 1 ya. Tinggal copy saja ya. Taruh sini. Ya, sama sini ya. Nah, dan yang satunya saya hapus saja ya, karena kita tidak butuh dulu ya, hanya sampai 2 saja yang kita pakai. Oke, sip ya. Nah, jadi sekarang kalau dikasih besar modelnya seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa ya. Oh, masih sama-sama ya. Berarti ya, oh ini belum kita ganti ya, harusnya ini 2 ya. Ya, supaya pada saat diklik ini ini yang muncul ya. Oke, selesai carouselnya. Tinggal kita akan buat yang ini ya. Ya, ini ngeri-ngeri sudah buatnya ya, yang ini ya. Yang ini ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah div ya. Nah, jadi saya supaya dia ini nanti supaya kontainernya pas di tengah, saya membuat divnya ya. Nah, jadi saya model seperti ini ya. Saya kasih titik informasi ya, saya buat sebuah div namanya informasi yang di dalamnya nanti akan membuat sebuah titik kontainer ya, supaya nanti kan posisinya di tengah kan. Nah, di dalam sini kita akan kasih kelas raw ya, titik kasih kelas raw ya. Saya kasih kelas raw. Kelas raw ya, saya tambahin di sini dan ya, supaya kita kasih nama kelas yang unik ya, supaya gampang nanti di ini ya. Nah, kita masukkan gambarnya ya, yang gambar seperti ini ya. Ya. Nah, tinggal kita tambahkan di dalam sini ya, pakai img ya. Kemudian isikan dengan, nah saya punya di sini tadi kalau gambar itu ini ya, tentang ya. Tinggal rename, kita copy ya, copy ke dalam sini ya, seperti ini. Sorry, karena kesalahan ya. Nah, harusnya di copy di sini. Nah, ini besar gambarnya ya. Ya, gambarnya besar. Nah, harusnya kita kasih kecil ya. Ya, jadi kita harus masuk di stylenya ya. Ya, stylenya kita harus kasih kecil dulu ya. Nah, jadi kita masuk di sini, bisa masuk di bawah sini. Ya, untuk kasih kecil gambar kita lihat dulu dia ada di mana ya. Kalau kita lihat dia ada di dalam kontainer ya. Nah, jadi kita bisa model kayak gini ya, titik kontainer. Nah, ada img yang saya mau ubah ya, ini saya mau ubah ukurannya ya, saya mau ubah ukurannya menjadi widthnya ya. Widthnya di sini kita kasih 400 ya, widthnya kita kasih 400 px ya, seperti ini. Nah, jadi nanti gambarnya akan seperti ini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
kita akan membuat sebuah konten ya. Jadi di dalam sini ada konten ya. Jadi di bawahnya ini ada div yang lain ya, kita pakai dia div ya, titik call ya, titik call seperti ini ya. Kemudian kita isi ininya ya, konten ya, kita kasih nama konten, kemudian marginnya nanti itu margin topnya 5 ya, seperti ini ya. Nah kemudian isinya kita akan copy dari web aslinya, kita paste di sini ya. Jadi bisa kita buatkan sini kita bisa buatkan p saja ya. Baru paste. Nah coba kita lihat hasilnya adalah, nah ini masih di bawah ya karena kita belum kasih flex ya. Nah kemudian kalau kita lihat ada ini ya, ini. Nah kita bisa ambil dari Bootstrap sebenarnya ini ya, walaupun dia enggak terlalu mirip ya, kita bisa ambil dari sini, baru cari yang tadi ya, nav ya, nav ya. Nah kita cari yang ada searchnya di sini. Sorry ya, nav ya, navbar ya. Nah ini ada search ya, itu yang kita mau pakai ya. Jadi kita copy saja ini formnya ya, atau buttonnya saja kita copy. Nah kita pastikan di bawahnya seperti ini ya. Tapi kita tidak pakai success, kita pakai danger ya, danger ya. Danger seperti ini. Kita ganti isinya di sini jadi selengkapnya seperti ini ya, supaya dia berjejer ke samping maka kita harus pakaikan dia flex ya. Nah, jadi flexnya nanti itu kita tambahkan di ini di kontainernya ya. Nah, jadi di sini kita masuk dulu di Bootstrapnya ya, flex ya, flex kita isi. Nah, kita akan pakai yang justify di justify center ya, ini justify content center ya. Kita kopikan ya, pastikan di dalam sini kontainernya ya. Paste. Jadi dia sudah di tengah ya. Seperti ini. Nah, cuman kendalanya sekarang adalah dia mepet ya. Nah supaya dia tidak mepet kita kasih margin ya, marginnya bisa kita kasih di sini ya, di konten ya. Nah, jadi kita masuk di konten, kita kasih Ctrl C, kita masuk di sini, di bawah sini konten ya, titik konten ya, kita ini ya, kita kasih marginnya kita kasih 5 px. Oh di dalam kontainer ya, kontainer. Coba kita tes gini.
konten. Sini ada tulisan call ya, bukan konten ya, call. Ini kan tadi browse toh. Kita bisa pakai call. Oh, berubah tidak ya? Copy dulu ya nama kontennya ya, konten ini ya, konten, baru kita masuk ke sini, paste ya, titik konten, kita pakai margin 50 point. Sudah, ternyata tadi sebenarnya sudah ada ya. Nah, jadi kalau kita tarik sekarang modelnya seperti ini. Nah, jadi sudah ada, tinggal kita kasih font size ya. Ini kan dia agak besar ya, kita kasih 20 px, masih kurang ya. Kita kayaknya kasih 25 ya, seperti ini ya. Ini sudah cukup ya. Oke, jadi ini sudah jadi ya, tinggal kayaknya dia harus ke bawah sedikit ya, kayaknya dia harus turun ya. Nah, kayaknya dia harus turun, berarti coba kita lihat pembungkusnya ya. Kalau kita lihat yang membungkus adalah informasi ya, berarti informasi yang kita kasih turun ya. Coba dilihat hasilnya dulu ya. Berubah ya. Nah, dia terpengaruh di atas ya, ini ya, ternyata ininya ya terpengaruh ya, di kontainernya ya. Oh, kita pakai tentang di sini saja supaya tentang, supaya enggak pengaruh ya. Nah, ini ya, jadi karena kan di dalam tentang ya, ini ya, raw ini ya, jadi dia seperti ini. Sekarang kan kita reload ya, dan seperti ini ya. Oke, jadi tinggal dikasih turun ya, dikasih ke tengah ya, berarti kita kasih padding ya, padding 40 px. Coba di ininya supaya dia ke tengah ya semua, kita kasih padding saja ya di sini ya, di informasinya kita kasih padding, ada informasi kita tambahkan ya. Setelah kita tambahkan di sini titik informasi ya, supaya dia di tengah ya, kita kasih padding, paddingnya kasih nah seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita kasih gini, nah sudah ada ya. Jadi dia agak di bawah ya. Nah, kita kasih background juga ya, backgroundnya informasi itu kita kasih bercolor ya, kasih DDD ya, crash ya, crash DDD seperti ini, karena itu yang butuh ya. Nah,
supaya lebih enak kelihatan, kita tambahi di webnya ya, di situ di sini ya, kita kasih plus ya, kasih plus namanya thumbnail ya, plus img garis thumbnail ya. Thumbnail seperti ini. Thumbnail. Kita cari di Bootstrap ya, kelas thumbnail ya. Biasanya kalau itu adanya di apa ya, img. Card sudah, carousel tidak mungkin, carousel. Utilities, stems. Ini image thumbnailnya, ini kita copy ya, ini kita kopikan di sini ya. Nah seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau dilihat hasilnya sudah seperti ini ya. Oke, nah tinggal kita buat yang di bawahnya ya. Jadi di bawahnya tinggal kita isi ya, yang berita ya. Nah, jadi kita buat sebuah kelas setelah div di sini. Informasi kan sudah kita tutup ya. Nah, di bawahnya kita akan buat sebuah div ya. Divnya namanya berita ya, titik berita. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih kelas berita 1 ya, supaya membedakan nanti ya, atau judul berita ya. Kita bisa kasih judul ya, div titik judul berita. Nah, di dalamnya kita akan tulis H1 ya, H1 tulisan berita. Seperti ini. Nah, kita copy saja ya. Kita tambahkan sebuah huruf ya, yang kemudian color ya, color dia blue ya, blue. Seperti itu. Kita lihat hasilnya, ini sudah ada ya, ini ya, sudah ada di bawah ya, tapi dia tidak di tengah. Berarti kita kasih ini ya, kita kasih dia padding ya, bisa kita kasih padding ya di sini paling bawah. Kita kasih di berita ya, titik berita ya. Kemudian kita kasih paddingnya, paddingnya itu kita kasih 10 ya, 10 px. Berarti nah, sudah ada ya, coba kita lihat ya. Nah,
10 jika kelihatan. Kita kasih misalkan, nah seperti ini ya. Ya, itu yang berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya sekarang sudah seperti ini ya. Nah, tinggal di bawahnya kita akan kopikan ya. Nah, jadi di bawah sini ya, kita akan, kalau kita lihat web aslinya ya seperti ini ya, ada di bawah ya tulisan beritanya ya. Ya, berarti kita butuh sebuah div ya. Ya, di sini di bawah sini tetap di kelas berita tadi ya. Kita tutup ya. Nah, jadi pas di bawahnya sini kita akan buat sebuah div lagi namanya jenis berita ya. Tab ya. Nah, kemudian di dalamnya ya, saya atur dulu ya. Di dalamnya kita akan copy ya, copy datanya ya. Jadi kita akan copy, kita buat raw dulu ya. Ya sama tadi yang di atas ya, kita copy saja yang raw ya, yang buat ini ya. Ini tadi itu. Yang raw supaya dia di tengah, di samping sana. Buat saja raw ya, kelas raw ya, titik raw, titik raw ya. Ini kita mau isi ya. Ya, jadi kita bisa ambil dari Bootstrap saja ya, sini ya. Kita tulis card ya, card. Tinggal copy ya. Misalkan ini yang kita mau pakai ya, copy, paste di bawahnya sini. Nah, sorry. Sini copy ya, lalu paste. Karena ada 3 yang dibutuh ya, jadi 3 kali ya. Seperti ini, ya. Nah, supaya dia berjejer ke samping, maka kartnya tadi ya kita kasih flex ya, isinya yang raw ya. Kita ambil dari Bootstrap ya, tulis flex. Nah, lalu cari di bawah yang space around ya, karena dia space between ya, kita pakai yang between karena dia bibit kiri tengah, ada tengahnya ya. Kita paste di sini seperti ini. Nah, copy lagi ya. Ya ini ya, jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya seperti ini ya. Ini belum saya diisi ya, tarik dulu ya. Nah ini dia pakai space round ya, kita pakai space around saja ya, karena dia ngumpul di tengah ya. Berarti di sini kita akan
nanti ya. Di sini space between jadi around ya. Space around. Copy saja ya. Paste di sini. The flex space around. Nah, jadi nanti dia ngumpul di tengah seperti ini ya. Nah, untuk mempersingkat waktu tinggal kita copy ininya ya, ini ya. Nah, jadi misalkan yang pertama ini ya, ini tinggal di copy saja ya, copy masukkan di apanya sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ya, ini tinggal di copy ya, save, sama di copy, kemudian paste di bawahnya ini ya. Nah, kemudian yang terakhir wisuda ya, wisuda. Tahu mana itu wisuda? Oh, ini ya, kita rename dulu ya, wisuda. Nah, tinggal di copy ya, rename, kita copy, masukkan di sini, di sini ya, paste. Nah, seperti ini. Nah, cuman kita, kalau saya lihat, kita harus kasih background ini ya, backgroundnya seperti yang ini ya, di sini ya. Nah, jadi di informasinya tadi kita kasih ya, di informasi ya, jenis berita ya, jenis yang membungkus ini adalah jenis berita. Jadi jenis berita yang kita kasih background ya, seperti ini. Titik jenis berita, kemudian kita kasih baby color, baby colornya itu yang kita kasih DDD, fresh DDD seperti ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Saya coba buka langsung di ini ya, di sini Bootstrap ya, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Nah, jadi tinggal isi datanya di dalam nanti ya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat model ya, website kita aja dengan menggunakan Bootstrap ya. Jadi kalau dikasih kecil sudah responsif ya. Ya, di atas sudah sesuai ya. Ya. Oke, ya. Ya, jadi tugasnya yaitu menyelesaikan tugas ini, membuat seperti yang ada di video ini, websitenya, website Jupiter aja menggunakan Bootstrap ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.